Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih dijumpai kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita hari ini kita akan mengkaji bersama terkait pendekatan pembelajaran di sekolah dasar. Beberapa hal mungkin yang sudah pernah kita kaji bersama terkait pembelajaran di sekolah dasar. Ada fungsi, ada pengertian, definisi, manfaat dan lain sebagainya. Saat ini kita akan bersama mengkaji pendekatannya seperti apa. Terdapat dua jenis pendekatan dalam pembelajaran di sekolah dasar. Yang pertama ada pendekatan pembelajaran berorientasi dan berpusat pada siswa. Yang kedua ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi dan berpusat pada guru. Ada teacher center, ada student center. Dua hal ini perlu kita pahami bersama. Ini merupakan konsep umum dalam proses pendidikan. Student center atau kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa itu memang menjadi utama yang harus kita lakukan dalam proses pendidikan. Kenapa? Karena pada dasarnya setiap apapun yang kita sampaikan dalam pendidikan, setiap apapun yang kita belajarkan kepada anak-anak harus benar-benar berorientasi pada apa yang ingin diketahui anak-anak dan apa yang ingin dimaknai oleh anak-anak. Tidak sebaliknya. Anak harus belajar apa? Guru yang mendikte, guru yang menugaskan segala sesuatu kepada anak. Padahal anak tersebut tidak membutuhkan materi yang saat itu harus dikuasai menurut gurunya. Tapi di sini ada yang dikatakan dengan istilah teacher center. Pembelajaran yang berpusat pada guru bukan berarti bahwa segala bentuk materi, teori, konsep dan lain sebagainya tergantung pada guru. Tapi dalam hal ini adalah guru sebagai sentral dari apa-apa saat peserta didik melakukan pembelajaran, kemudian terjadi sesuatu hal yang tidak dipahami oleh anak, maka gurulah yang menjadi sentral dalam pemecahan masalah tersebut. Kecuali jika dalam beberapa konteks pendekatan yang nanti akan kita kaji bersama terkait pendekatan pembelajaran seperti apa macamnya. Dalam hal ini dua konteks tadi antara teacher center dan student center sebetulnya dua-duanya bagus diterapkan jika tepat. Tidak terlalu terpusat pada anak. Jika ada masalah, maka dikembalikan lagi menjadi teacher center. Namun jika pengertian teacher center dalam kegiatan pendidikan terlalu diumumkan bahwa segala sesuatu, materi, teori, konsep, dan tujuan pembelajaran harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru, maka sama dengan kita telah membunuh masa depan anak-anak kita. Berikutnya ada macam-macam pendekatan dalam pembelajaran. Yang pertama adalah pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada konteks kehidupan nyata. Bukan hanya untuk berimajinasi pada diri anak-anak, bukan hanya konsep berandai-andai pada diri anak-anak. Tapi pendekatan kontekstual di sini benar-benar mencerminkan proses untuk pelatihan kehidupan nyata dalam diri. Tidak hanya berpikir tentang hitungan matematika 2x2, tidak hanya berpikir tentang matematika 5x50, tapi sudah real kita latih dengan konsep penerapan angka itu seperti apa. Misalnya belanja, uang 20.000 dibelanjakan 5.000, sisanya berapa? Itu kontekstual learning. Berikutnya ada pendekatan konstruktivisme. Garis bawahi konstruktivisme. Konstruksi berarti membangun. Membangun apa? Pendekatan yang membangun pengetahuan anak. Bagaimana cara membangun pengetahuan anak? Berarti dengan menyampaikan berbagai sudut pandang dari suatu persoalan, maka anak akan membangun konsepnya dengan apa dan cara sesuai dengan kemampuan dirinya untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, dalam hal ini nanti akan ada problem based learning, itu beda lagi kajian. Dan saat ini
Konstruktivisme di sini berarti membangun pengetahuan anak bukan hanya dijejali oleh guru, tapi biarkan anak mencari, melakukan, bertindak, dan mengetahui atas dasar-dasar konsep pemecahan masalah untuk membangun pemikirannya sendiri. Itulah pendekatan konstruktivisme. Berikutnya ada pendekatan deduktif, atau sering kita pahami bahwa pendekatan deduktif ini yaitu pendekatan yang dari umum khusus. Dalam hari ini kita kaji bersama bahwa pendekatan deduktif ini adalah mengkaji dari mulai teori sampai ke praksisnya. Teori terlebih dahulu kita kaji bersama-sama bersama peserta didik, ataupun peserta didik mengkaji teori, kemudian kita kaitkan dengan praksisnya langsung di lapangan. Itu pendekatan deduktif. Ada juga pendekatan induktif, sebaliknya dari deduktif, itu dari khusus ke umum. Mulai dari pengenalan praksisnya seperti apa, kemudian dikaji teorinya bagaimana. Sebetulnya itu hanya sebatas konsep ataupun teknik dalam penyampaian informasi kepada anak-anak, ataupun dalam proses pencapaian pengetahuan pendidikan atau pembelajaran yang diharapkan. Berikutnya ada pendekatan konsep. Pendekatan konsep ini yang lebih mudah kita pahami biasanya ada dalam konsep pembelajaran matematika di SD. Seperti apa konsep pembelajaran matematika? Anak-anak tidak hanya memahami 2 tambah 2 itu 4, tapi bagaimana konsepnya 2 tambah 2 menjadi 4. Nah, dalam hal ini berarti ada 2 apa? 2 jari ditambah 2 jari. Itu menjadi 4. Kenapa sama dengan 3 tambah 1? Nah, itulah konsep yang harus kita pahamkan kepada anak-anak. Berikutnya ada pendekatan proses. Pendekatan proses di sini orientasi dari apa yang ingin dicapai pada diri anak, suatu kompetensi dalam pendidikan berbasis pada prosesnya. Karena hasil tidak akan bisa dibohongi oleh prosesnya. Untuk apa anak-anak harus memaknai proses dari sesuatu hal yang dia belajar, sesuatu hal yang dia maknai? Dalam hal ini, anak-anak harus benar-benar memaknai bahwa suatu proses itu benar-benar harus ditempuh untuk mencapai sebuah tujuan. Dan itulah makna dari proses dalam kegiatan belajar. Sehingga apapun yang mereka capai, mereka akan menikmati prosesnya seperti apa. Dalam hal ini pun, kita sebagai guru, kita sebagai pendidik harus benar-benar bisa melakukan segala sesuatu, mendesain kegiatan pembelajaran, kegiatan pendidikan, demi memprosesi kegiatan pendidikan anak-anak supaya mereka mampu memaknai proses dari kegiatan pembelajaran. Berikutnya ada pendekatan saintifik. Pembelajaran saintifik di sini bukan berarti kita terpaku pada konsep IPA dan lain sebagainya. Rata-rata konsep pendekatan saintifik orang-orang berpikir tentang ilmu pengetahuan alam, fisika dan lain sebagainya. Konsep saintifik di sini, pendekatan saintifik di sini kita maknai bersama bahwa saintifik itu ada kajian alam, ada kajian sosial. Kajian alam dan kajian sosial itu benar-benar kita kombinasikan dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga apapun yang terjadi dari hasil kajian anak-anak, anak-anak akan mampu memaknai bagaimana kondisi alam yang harus diinkludkan dengan kehidupan sosial manusia. Ketika kita kaji secara teoretik memang terlalu umum, tapi pada dasarnya ketika kita kaji bersama apa itu scientific. Scientific itu mulai dari berpikir saintifik, berpikir secara analisis, berpikir secara kritis, berpikir secara solutif. Jadi 3 konsep ini benar-benar diterapkan dalam hidup anak. Tidak hanya anak menganalisis, tapi juga anak mengkritis. Tidak hanya mengkritisi, tapi anak juga memberikan solusi yang terbaik atas masalah tersebut. Berikutnya ada pendekatan pembelajaran berbasis masalah, problem based learning. Seperti apa problem based learning? Masalah yang diberikan kepada anak-anak berdasarkan hasil desain, hasil konsep nyata yang dituangkan dalam rencana kegiatan pembelajaran.
Seperti apa masalah-masalah yang dapat memicu, yang dapat menstimulasi anak-anak supaya mampu untuk menguatkan mental dirinya ketika menghadapi masalah dalam kehidupannya. Bukan hanya sekedar masalah yang begitu spontan ada di lapangan, tapi masalah yang dimaksud dalam konsep pendekatan ini adalah masalah yang benar-benar didesain oleh guru. Yang terakhir ada pendekatan pembelajaran kooperatif. Pendekatan pembelajaran kooperatif di sini berarti pendekatan pembelajaran yang dibasiskan pada konsep pembelajaran kerja kelompok. Bagaimana membangun konsep sosial setiap anak dalam memecahkan masalah. Kita memaknai bersama bahwa manusia adalah makhluk sosial. Ketika memaknai makhluk sosial, maka pada hakikatnya konsep pelatihan dalam pendidikan ada dalam kegiatan berkelompok, bagaimana berkoop. Pendekatan pembelajaran kooperatif ini tidak semata-mata anak dikelompokkan, baik kelompok kecil maupun kelompok besar saja, tapi harus benar-benar guru melakukan desain secara matang dan melakukan proses kerjasama kelompok yang baik dalam kegiatan pembelajaran. Harus didasarkan pada konsep rencana yang dituangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran oleh guru. Dan guru dalam hal ini sebagai fasilitas dalam kegiatan pembelajaran anak. Secara umum, pendekatan pembelajaran di sekolah dasar ini memang agak sedikit rumit tapi mudah. Dipandang mudah tapi begitu rumit. Intinya, dalam kegiatan pembelajaran, kita seorang guru yang pertama kuncinya adalah ikhlas. Bersyukur atas apa yang kita rasakan di hari ini, atas nikmat Tuhan yang telah diberikan beliau kepada kita. Dalam pendekatan-pendekatan ini sebetulnya tidak harus terpaku secara pasti ataupun secara wajib, tapi kita menempatkan pendekatan ini secara fleksibel dalam kegiatan pembelajaran. Tidak harus selalu satu hari penuh kita menggunakan pendekatan kontekstual, satu hari penuh menggunakan pendekatan konstruktivis ataupun deduktif, induktif, konsep, proses, saintifik, ataupun problem based learning maupun cooperative learning. Tapi semua pendekatan di sini bisa kita kombinasikan, bisa kita kolaborasikan dalam satu kegiatan pembelajaran. Karena yang paling utama dalam pendidikan adalah bagaimana kita mencapai tujuan kebahagiaan anak-anak. Baik teman-teman, mudah-mudahan apa yang telah kita kaji di hari ini dapat bermakna, dapat bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengkristalkan dari apa-apa yang telah kita kaji di hari ini. Teman-teman tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan. Salam untuk orang-orang terdekat kalian. Sebelum saya pamit undur diri, mari kita teriakan bersama, aku bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.